Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, teman-teman sekalian, kita masih diberikan nikmat iman, sehat walafiat sehingga bisa terus melaksanakan berbagai macam aktivitas kewajiban kita. Para hadirin, para teman-teman sekalian, para sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel saya, yaitu Panaubak, yang mungkin sudah sekian lama agak vakum ya, karena mungkin kesibukan, karena mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga mudah-mudahan saya mohon doa dari rekan-rekan sekalian, para sahabat sekalian, terus bisa istiqomah untuk selalu lebih memberikan dampak kemanfaatan dari YouTube yang saya buat ini. Para sahabat sekalian, para rekan-rekan sekalian, pada channel ini saya sekarang akan membahas bahwasanya memang Allah mempunyai berbagai macam tanda-tanda kuasanya, ayat-ayatnya. Dan dari sebagian ayat Allah yang memang ada, itu ada dua. Itu ayat yang tersurat, itu seperti Al-Quranul Karim yang memang sudah istiqomah kita baca setiap hari, kita langgengkan, kita baca setiap mungkin detiknya, jamnya, karena itu sebagai petunjuk untuk manusia. Tapi jangan sampai kita lupakan juga ayat-ayat Allah yang tidak tersurat, yaitu yang tersirat. Banyak sekali hal-hal yang memang Allah jadikan sebagai ayat-ayat, tetapi karena memang kita sudah terhalang banyak dosa, terhalang banyak maksiat, terhalang banyak ego, sehingga tidak bisa mampu membaca ayat-ayat Allah yang diberikan melalui kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman yang kita lalui sendiri. Dan pada kali ini saya mencoba akan membahas tentang kejadian yang memang ya kita rasakan dan kita lihat, yaitu ada seorang pengemis, biasanya tunawisma, yang memang dia tidak punya rumah. Mereka gampang tidur di mana tempat yang mungkin merasa dia nyaman, tempat yang mungkin merasa dia enjoy, karena memang bahwa dia ini harus tetap beristirahat setelah melaksanakan seharian aktivitasnya untuk mencari nafkah, mencari sebuah ma'isyah. Para hadirin, ada sebuah kisah tentang tunawisma ini di sebuah kota yang besar. Setiap malam dia tidur di depan ruko yang memang dia merasa nyaman, dia merasa enjoy, dia merasa enak, maka dia beristirahat bermalam di depan ruko tersebut. Lantas apa yang terjadi, bahwa di sepertiga malam, di tengah-tengah malam, ada sebuah orang-orang yang memang ingin membongkar ruko tersebut, ingin mengambil barang-barang tersebut agar bisa dijadikan sebuah hasil, jadikan sebuah mungkin rezeki dari mereka sendiri, bisa dijual atau mungkin bisa dikonsumsi. Tetapi karena lantaran ada seorang pengemis yang tidur di depan ruko itu, maka
pengemis tersebut pun berusaha untuk menjaga ruko agar tidak dibobol, agar tidak dibongkar, agar tidak dimalingi oleh orang lain. Dengan melawannya, dengan teriakannya, dengan mungkin dia minta tolongnya, sehingga walhasil beberapa orang penodong tadi dan orang yang ingin merampok tadi, membongkar ruko tadi, lari kocar kacir, ketakutan karena mungkin banyak orang yang melihatnya. Kejadian malam tersebut masih dirasakan oleh pengemis tadi hingga keesokan harinya pagi-pagi, karena mungkin masih merasa capek, masih merasa ngantuk, maka datanglah paginya orang yang mempunyai ruko tersebut ingin membuka, ingin mendagangkan dagangannya. Apa yang terjadi? Dilihat masih ada seorang pengemis yang tertidur, masih ada seorang pengemis yang lelap tertidur, tidak menghiraukan suasana sudah pagi, sudah cerah, untuk waktunya dia bangun dan ruko akan dibuka. Maka orang tersebut yang punya ruko marah, menghina, mencaci maki, mengusir pengemis tersebut, karena lantaran takut dengan caciannya, takut dengan omongan dan mungkin tendangan atau bahkan sikap yang mungkin tidak elok dari orang yang punya ruko. Akhirnya pengemis tersebut pergi dari tempat tersebut. Ke malam kedua, ternyata apa yang terjadi para sahabat? Pengemis tersebut masih nyaman tidur di tempat yang tadi pagi dia pun diusir. Dia masih istirahat, dia masih berusaha untuk merebahkan dirinya, untuk menidurkan karena kelelahan di pagi hari dan siang hari, bahkan sampai malam harinya. Lantas apa yang terjadi di tengah malam? Ternyata para orang-orang yang ingin berbuat jahat dengan ruko tersebut datang kembali, ingin membongkar kembali, dan ternyata apa yang dilakukan oleh pengemis tadi masih berusaha untuk menjaga rukonya agar tidak dimalingi, agar tidak dibobol, agar tidak diambil barang-barangnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Pagi telah datang seperti biasa. Betapa sewotnya yang punya ruko masih melihat pengemis yang kemarin sempat dicaci maki, maka pada malam kedua harinya pengemis tersebut ternyata masih tidur di situ, hingga tidak ada perlakuan yang beda. Akhirnya pemilik ruko tadi pun tetap mencaci, memaki, bahkan mengusir dari gelandangan tersebut. Ternyata kejadian ini sampai malam ketiga. Di malam ketiga pun pengemis tersebut masih tidur di depan ruko. Bahkan ternyata orang-orang yang ingin merampok, yang membobol ruko tersebut pun masih belum jerah, masih belum menyerah, ingin tetap berusaha membongkar ruko tersebut karena di dalamnya banyak menyimpan harta, banyak menyimpan makanan, banyak menyimpan uang mungkin. Tetapi tetap saja ternyata pengemis tersebut berusaha untuk mencegah dengan tenaganya, walaupun mungkin dipukul oleh orang-orang yang memang ingin membobol ruko tersebut, tapi dengan teriakan, dengan minta tolong, ya akhirnya lantas apa yang terjadi? Ternyata ruko tersebut aman sampai ketiga harinya. Ruko tersebut tidak dibobol, tidak bisa diambil hartanya.
Akhirnya sampailah ke pagi keesokan harinya, ternyata pemilik ruko tersebut makin jengkel, hadirin. Makin jengkel para sahabat dengan tingkah laku pengemis tersebut yang sudah 2 hari bahkan ketiga harinya belum saja pindah untuk tidur di tempat lain, masih ingin tidur di situ. Dengan kemarahan yang mungkin sudah memuncak, dengan kemarahan yang mungkin sudah maksimal, dengan kemarahan yang mungkin sudah tidak bisa dikendalikan lagi, apa yang terjadi? Dia menendang, memaki, bahkan apa yang lebih parah, menyiram dengan air hingga basah kuyuplah pengemis tersebut. Maka dengan berat hati, dengan sesal, dengan mungkin kekecewaan yang mendalam, pergilah pengemis tersebut meninggalkan ruko tersebut yang biasa ia tiduri. Para sahabat sekalian yang saya hormati, karena mungkin sudah tiga hari pemilik ruko tersebut belum melihat keadaan ruko di CCTV-nya. Akhirnya hari itu pemilik ruko ingin mengecek, ingin melihat apa yang terjadi di depan ruko, apa yang terjadi di dalam ruko, apa yang terjadi di sekeliling ruko tersebut. Amat terheran, amat tercengang, amat sangat tidak menyangka kejadian ketiga malam tersebut yang dialami oleh pengemis yang ternyata tidur di emperan tadi, yang dia caci maki, yang dia hina, yang dia tendang, bahkan yang dia siram dengan air kotor. Ternyata dia melindungi hartanya, dia melindungi rukonya, dia melindungi isi dari ruko yang amat sangat berharga, luar biasa. Sehingga miris sekali dengan apa yang dia lihat, yang dia tidak sangka, yang dia tidak duga. Ternyata yang dia sakiti, yang dia zalimi, yang dia hina, yang dia kasari amat sangat bermanfaat untuk kehidupannya, menjaganya dari harta yang akan dimaling oleh orang lain. Tidak mampu untuk berterima kasih, tidak mampu untuk mengucapkan hal yang baik-baik, tetapi justru malah menyakiti. Akhirnya dia berusaha mencari pengemis tersebut dan tidak ada. Para sahabat sekalian yang saya hormati, apa kisah dari maksud hikmah dari pengemis yang tidur di depan ruko tadi? Bahwa sejatinya Allah ciptakan di muka bumi ini berbagai macam situasi kondisi yang mungkin tidak mengenakan kepada diri kita, yang tidak membuat kita nyaman. Kesengsaraan kah itu, kemiskinan kah itu, tangisan kah itu, problem keluarga, problem keuangan, problem dunia sekalipun, itu sejatinya hakikatnya menjaga diri kita, menjaga iman kita, menjaga keyakinan kita, menjaga penghambaan kita bersujud hanya kepada Allah, agar jangan sampai kita lalai. Kita terus minta, bertawakal kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, bahkan yang lebih parah, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Para sahabat sekalian, YouTuber yang saya hormati, jadi begitulah. Karena semua ujian cobaan yang Allah ciptakan pasti ada maksud tujuan tertentu yang perlu kita singkap. Kalau kita membaca surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu ayyatsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya berucap berkata-kata iman, yakin, percaya, menjadi orang Islam, tetapi mereka tidak diuji?
pasti akan ada ujian, akan ada cobaan, akan ada berbagai macam rintangan-rintangan. Maka ayat yang ketiganya, walaqad fatana alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan Allah juga mengetahui orang-orang yang pendusta. Jadi Allah uji iman kita, keyakinan kita bukan hanya lingkupan orang-orang biasa seperti kita, bahkan orang-orang terdahulu, kata Allah. Min qablihim. Untuk apa Allah uji orang iman-iman terdahulu? Para nabi, para aulia, para asad kita, para kiai-kiai kita. Mereka pun diuji oleh Allah melalui berbagai macam kehinaan, kekurangan, keniscayaan, tangisan, bahkan untuk harta keluarga sekalipun. Agar apa? Karena Allah ingin mengetahui kita sebagai betul-betul orang yang iman, yakin, tawakal kepada Allah, atau kita hanya orang-orang yang pendusta, yang hanya mampu berbicara, mampu berkata-kata, tidak pernah mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat, para YouTuber sekalian yang saya hormati, bahwa ayat-ayat Allah yang bisa kita ambil dari pengemis tersebut, tidak ada hal yang mungkin tidak sia-sia yang Allah ciptakan. Maka jangan meremehkan hal kecil apapun, jangan meremehkan hal yang mungkin tidak enak sekalipun terhadap diri kita. Kalau kita bisa mampu melihatnya, maka itu akan ada hikmah yang amat sangat luar biasa yang bisa kita ketemukan. Karena apa? Orang-orang yang memang mengetahui adalah orang-orang yang ulul albab, yang cerdas dalam kehidupan ini. Siapa dia orang-orang yang cerdas? Itu diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Siapa itu orang-orang yang cerdas? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Jadi ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia bagi orang-orang yang mampu berpikir, mampu mencari, mampu ingat kepada Allah, tidak lalai kepada Allah dalam hal satu apapun, sekecil apapun itu. Maka ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Termasuk kisah yang berikut ini tentang pengemis yang mungkin tidak logis dengan keadaan, tidak logis dengan akal pikiran kita, tetapi ada hikmah, manfaat yang amat sangat luar biasa yang Allah berikan terhadap diri kita, terhadap orang-orang yang mampu, ulul albab tadi. Sehingga dengan permasalahan ekonomi yang kita rasakan, problem dunia yang kita rasakan, tangisan yang kita rasakan, jeripayah yang kita rasakan, ketidaknyamanan yang kita rasakan, hutang yang kita rasakan, ini menjadi sebuah perisai, sebuah tameng, pelindung agar kita jangan sombong, jangan takabur, dan yang paling parah, kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ini hal-hal yang dijaga oleh Allah melalui kemiskinan tadi, melalui ketidaknyamanan tadi. Justru kita tidak mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan melalui hal-hal yang tidak enak. Justru kita kadang mencaci maki Allah, ya Rabbi, menanyakan mana kuasamu, mana
pengkabulan doamu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan para sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, melalui kisah kenyataan yang seperti ini, yaitu seorang tunawisma, seorang yang tidak punya rumah, seorang yang mungkin dianggap jelek, dianggap sampah masyarakat, pun masih punya hikmah, punya kebaikan. Kalau kita mampu berpikir atas nikmat yang Allah berikan, maka jadilah orang-orang yang ulul albab, sehingga kita bisa nantinya selamat dunia dan akhirat, dan tidak bisa dan gampang meremehkan orang lain. Itu saja, mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran yang amat sangat luar biasa, khusus untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.